Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Bu Riani. Mungkin kalian bertanya ya, kok Bu Riani terus ini yang ada di tampilan video untuk kelas 11 matematika. Sebetulnya kami terdiri dari 2 guru, satu tim untuk mapel matematika kelas 11. Yang satunya adalah Ibu Naini Rizka Amelia yang akrab dengan panggilan Bu Amel. Tapi kami membagi masing-masing bab. Jadi bab 1 ini Bu Riani dulu, nanti bab 2-nya Bu Amel. Anak-anak ya, sebelum kita mulai pertemuan yang ketiga ini, coba saya akan mereview pertemuan yang kemarin, yaitu tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Kalian tuh sudah mengetahui ya, apa itu persamaan kuadrat? Karena kita baru membahas tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat yang biasa disingkat dengan PK untuk mempermudah kalian. Kemarin kita sudah mempelajari tentang bentuk umum. Kemudian yang kedua tentang cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Selanjutnya menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Dan berikutnya adalah menentukan jumlah hasil dan jumlah kali akar persamaan kuadrat. Nah, sekarang di pertemuan yang ketiga ini, kita akan lanjutkan dengan menyusun persamaan kuadrat. Menyusun PK, persamaan kuadrat. Menyusun persamaan kuadrat ini ada 2 kriteria. Yang pertama, bila diketahui akar-akarnya. Perhatikan di tampilan itu ya. Di akar-akarnya sudah ada. Bagaimana bentuk persamaan kuadratnya? Coba ini. Bila dimisalkan X1 sama dengan A dan X2 sama dengan B, maka dapat disusun persamaan kuadrat X min A kali X min B sama dengan 0. Mungkin itu ada yang tertutup oleh kaos emasnya itu ya. Yaitu sebetulnya itu perkalian 2 suku yaitu X min A kali X min B sama dengan 0. Atau juga bisa dengan X kuadrat min kurung buka A ditambah B kurung tutup X ditambah AB sama dengan 0. Jadi bisa 2 cara. Contohnya, perhatikan contohnya di sini. Jadi tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 3 atau 5. Perhatikan, itu kalian sudah bisa mengidentifikasikan mana yang X1, mana yang X2, bisa dibolak-balik ya, tapi afdolnya untuk kaidahnya itu yang lebih kecil yang di depan. Jadi X1 yang lebih kecil. Yang lebih kecil adalah min 3, jadi X1-nya sama dengan min 3, dan X2-nya sama dengan 5. Menurut rumus yang di atas tadi, X1 sama dengan A, dan X2 sama dengan B. Sehingga, ini coba pakai cara yang pertama dulu, jawabnya A sama dengan min 3, atau B sama dengan 5. Sekarang kita mau menyusun persamaan kuadrat yang diminta. Mbak perhatikan, kita masukkan ke dalam rumus. Tadi rumusnya apa? X min A kali X min B sama dengan 0. Nah, kita masukkan nilai A dan B-nya, sehingga ketemu X min 3. Nah, perhatikan ya, kalau negatif diberi kurung. Jadi X min 3 dikalikan X min 5 sama dengan 0. Nah, ke bawah disederhanakan lagi sehingga menjadi X min kali min artinya X min 3 menjadi X plus 3 dikali X min 5 sama dengan 0. Perhatikan perkalian 2 suku anak-anak ya. Dikalikan 1 per 1. Depan kali depan, belakang kali depan. Berikutnya depan kali belakang, belakang kali belakang. Jadi ada 4 suku. Sehingga ketemu X kali X kuadrat. Yang depan kali depan. Kemudian belakang kali depan. Plus 3 kali X. Ketemu plus 3X.
Selanjutnya lagi, yang depan kali belakang. X kali min 5, ketemu min 5X. Terakhir, belakang kali belakang, plus 3 kali min 5, ketemu hasilnya min 15. Sama dengan 0. Nah, itu perhatikan ya. Diperlahan-lahan, perhatikan perkaliannya satu persatu. Kemudian hasil berikutnya adalah karena ada suku yang sama, yaitu variabel sama, yaitu X-nya ada 2 suku, itu plus 3X dan min 5X, bisa disederhanakan lagi. Coba kita sederhanakan ke bawah sehingga ketemu X kuadrat, kemudian plus 3X dikurangi 5X. Jadi kita hanya mengoperasikan bilangannya saja atau koefisiennya saja. Jadi plus 3 dikurangi 5, ketemu min 2, variabelnya X, sehingga min 2X. Kemudian konstantanya adalah min 15 sama dengan 0. Perhatikan ya, apakah ini sudah berbentuk persamaan kuadrat yang kemarin bentuknya bagaimana bentuk umum? AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, kalau sudah berbentuk itu berarti kalian sudah bisa menyelesaikan persamaan kuadrat tersebut. Lihat untuk cara yang satu. Sudah ketemu hasilnya, X kuadrat min 2X min 15 sama dengan 0. Kemudian cara yang kedua, ini cara yang kedua, ini sama. Diidentifikasikan A dan B-nya. A-nya sama dengan min 3 atau B-nya sama dengan 5. Tinggal masukkan apa yang diminta itu. Kemudian maka dari rumus yang kedua ini, cara 2, yaitu X kuadrat min A plus B kurung X ditambah AB. Atau A kali B itu artinya ya, AB. Jadi kalau ada suatu variabel yang dijejerkan dalam matematika itu artinya dikali. Walaupun tidak ada simbol kali itu tetap dikali ya. Ya, sekarang akhirnya kita masukkan di sini, kita susun dulu A plus B-nya berapa, A kali B-nya berapa. Di sini A plus B berarti min 3 plus 5. Ketemu 2. Nah, kemudian A kali B, yaitu min 3 kali 5. Ketemu min 15. Nah, dari sini kita langsung memasukkan ke dalam rumus cara yang kedua. Tadi ya, sehingga ketemu X kuadrat min. Rumusnya min, selalu min ini ya, min. AB tadi ketemu 2, jadi min 2X plus C. C-nya ketemu min 15. Jadi hasil terakhirnya adalah X kuadrat min 2X min 15 sama dengan 0. Coba kalian perhatikan bagaimana cara 1 dan bagaimana cara 2, ternyata hasilnya sama. Jadi cara yang sudah digunakan dalam matematika itu hasilnya akan sama ya. Kalau hasilnya berbeda mungkin ada kesalahan, kalian memasukkan. Nah, kalian tinggal pilih suka cara 1 apa suka cara 2. Kalau misalnya di dalam pilihan soal objektif, kalau mungkin di dalam soal IC ya atau subjektif itu ada yang diminta cara 1, cara 2. Tapi kalau cara objektif, kalian tinggal pilih mana yang kalian lebih cepat, lebih bisa menangkap. Ya anak-anak ya. Jadi tidak harus cara 1. Harus pakai cara 1 saja, harus pakai cara 2 saja, tidak ya nak ya. Tapi kalian paling tidak sudah tahu cara 1 dan cara 2. Itu ya, menyusun persamaan kuadrat bila akar-akarnya diketahui. Sekarang berikutnya, nah ini jika akar-akarnya mempunyai hubungan dengan persamaan kuadrat tertentu. Ini ya, perhatikan. Jadi ada hubungannya. Hubungannya apa? Nanti kita lihat ya di bawah. Coba jika akar-akar PK tadi persamaan kuadrat diwakili dengan simbol XB. XB itu artinya akar baru. X itu akar, B-nya itu baru. Jadi saya wakilkan dengan variabel XB untuk mempermudah kalian saja ya. Maka perhatikan perubahan persamaan kuadrat berikut. Perhatikan.
Ini jika diminta dalam soal XB-nya sama dengan X lama ditambah K. Kalau ditambah itu biasanya kata-katanya lebihnya. Ada kata-kata lebihnya. Gitu ya. Kalau ada kata-kata kurangnya, itu berarti dikurangi. Perhatikan nanti di soal ya. Nah, ini perubahannya. Yang tadinya bentuk persamaan kuadratnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, berubah menjadi A kurung buka X min K kurung tutup kuadrat ditambah B kurung buka X min K kurung tutup ditambah C sama dengan 0. Perhatikan ya, di perubahannya perhatikan, nanti lihat. Nah, masuk-masukannya juga dilihat. Kemudian yang kedua, bila hubungannya adalah X baru merupakan perkalian dari X lama atau KX. K kali X. Sudah bisa kita ketahui ya, bahwa K itu adalah konstanta ya, bilangan. Di bilangan bulat, bilangan real bisa ya. Bisa berupa pecahan juga bisa ya, pokoknya bilangan. Kemudian kalau XB sama dengan KX, itu perubahannya perhatikan, dari AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, berubah menjadi AX kuadrat plus KBX plus K kuadrat C sama dengan 0. Tuh, perhatikan. Berikutnya lagi yang ketiga, perubahannya ya. Bila X baru merupakan 1 per X lama. Jadi yang diminta adalah X barunya merupakan 1 per X lama. Atau kebalikan gitu kata-katanya biasanya ya. Itu perubahannya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 menjadi CX kuadrat plus BX plus A sama dengan 0. Diperhatikan dari persamaan-persamaannya itu ya. Perubahan-perubahannya perhatikan. Nah, ini saya tayangkan agak lama sedikit, mungkin kalian bisa, kadang ada ibu saya mencatat, boleh ya, silahkan. Mbak. Nah, ini contohnya sekarang ya. Kita mau masuk ke dalam contoh persamaan kuadrat baru ya. Dari bentukan persamaan kuadrat lama yang sudah ada. Coba ini yang nomor 1. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 lebihnya dari persamaan kuadrat X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0. Nah ya, di sini kalian sudah tahu mungkin ya, mungkin sudah tahu juga, dan insya Allah pasti tahu ya, karena ini sudah berjalan 3 pertemuan ya. Tahu apa? Tahu tentang menentukan A, menentukan B, dan menentukan C-nya. Ya, jawabnya berarti SB-nya apa ini? SB-nya sama dengan 3 lebihnya. Jadi bagaimana kalau lebihnya? Berarti X lama ditambah K. Berapa K-nya? 3. Sehingga SB sama dengan X plus 3. Atau X ditambah 3. Sehingga perubahannya yang tadinya X kuadrat min 3X plus 2 sama dengan 0, berubah menjadi, nah ini perhatikan, dari X tadi berubah jadi apa? X min 3. Perhatikan. Jadi kalau itu plus, X plus 3 SB-nya, maka menjadi X min 3. Nanti ada pertanyaan, nah kalau X-nya min gimana? X min K misalnya ya. Kalau X-nya min, ya nanti berubah jadi X plus. Jadi berubah tanda. Ya, saya teruskan ya, saya lanjutkan. X min 3 kurung kuadrat. Jadi dua-duanya dikurung semua karena ini perkalian suku ya. Dikurangi 3. Nah, 3 itu kan B-nya. Di depan dikalikan X min 3 lagi kurung tutup plus C. C-nya 2 tetap tidak berubah sama dengan 0. Ya, sekarang kita mau mengoperasikan X min 3 kuadrat ini. Anak-anak sering keliru ya di sini ya. Walaupun sudah sekolah itu, kalau kalian sudah, kalau dimulai dari kelas 1 berarti sudah
berapa tahun? Sudah 11 tahun, matematika sudah menempuh 11 tahun, tapi masih mungkin kelupa-lupaan itu ya. Ingat pas diterangkan, nanti sudah selesai lupa ya. Saya tekankan lagi, kalau dikuadratkan berarti diulang lagi ya perkaliannya. Jadi saya ulang di sini ya. X min 3 kali X min 3. Jadi, untuk kalian biar ingat lagi. Dikurangi ya, ini langsung dikalikan kalau ini. Tapi kalikannya satu persatu yang ada di dalam kurung. Min 3 kali X ketemu min 3X. Min 3 kali min 3 ketemu plus 9. Nah, ditambah 2. C-nya tadi sama dengan 0. Nah, sekarang yang ada dalam kurung belum sederhana, ini kita sederhanakan. Nah, kita kalikan satu persatu seperti tadi ya. X kali X, X kuadrat. Min 3 kali X, min 3X. X kali min 3, min 3X. Min 3 kali min 3, plus 9. Ini ya. Dan masih tetap yang sama yang atasnya min 3X plus. Nah, ini 9 sama 2 bisa langsung dioperasikan. 9 ditambah 2 ketemu 11. Sama dengan 0. Nah, kalau dari sini kita mengelompokkan sesuai variabel yang sama. X kuadrat tidak punya teman sendiri. Taruh aja ke bawah ya. X kuadrat. Kemudian yang punya X ternyata ada 3. Min 3X, min 3X, min 3X. Jadi kita hanya mengoperasikan koefisiennya. Jadi min 3, min 3, min 3. Di min 3, min 3, min 3 akhirnya ketemu min 9. Variabelnya X. Nah, terus ada di situ konstanta ya, konstanta plus 9 dan ada plus 11. Kita tinggal menjumlahkan sehingga ketemu plus 20 sama dengan 0. Nah, itu anak-anak ya. Coba perhatikan perubahannya ya. Tinggal masukkan ke rumus tadi. Untuk contoh yang 1. Jadi nanti kalau sudah tugas kalian sudah bisa ya. Sudah bisa menerapkannya. Contoh yang kedua. Nah, ini. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kalinya. Dari akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat min x min 9 sama dengan 0. Jadi kita jawab, kita identifikasikan x barunya 2 kalinya. Berarti 2 kalikan dengan x lama. 2x. Nah, sekarang kita masukkan. Berarti K-nya 2 ya anak-anak ya. K-nya sama dengan 2 itu ya. 2 kalinya. Nah, kita masukkan sekarang ke dalam persamaan. Yang tadinya bentuknya 3x kuadrat min x plus 9 sama dengan 0. Menjadi, nah kamu lihat tadi persamaannya bagaimana perubahannya. Coba saya lihatkan perubahannya tadi ya. Kalau yang Kx tadi ya, yang Kx tadi berubahnya menjadi apa? Ax kuadrat Kbx plus K kuadrat C. Nah, tinggal masukkan nanti K-nya dikalikan dengan B, terus kemudian yang C dikalikan dengan K kuadrat. Nah, kita terapkan di contoh yang kedua. Nah, ini ya. Berarti Ax kuadratnya tetap tidak berubah, tetap 3x kuadrat min. Nah, tadi apa? KB ya. 2 kali koefisien X-nya kan 1. 2 kali 1 berapa? 2. Jadi tetap ya. Min 2X. Min. Yang C tadi dikalikan dengan K kuadrat. K-nya berapa? 2. Min 2 kuadrat kalikan C. C-nya 9. Sama dengan 0. Sekarang kita sederhanakan sampai mencapai bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, akhirnya ketemu 3x kuadrat min 2x min 2 kuadrat itu 4 kalikan 9 ketemu hasilnya berapa? 36 sama dengan 0. Itulah persamaan kuadrat baru. Sudah. Sekarang di contoh yang ketiga. Perhatikan, ini tidak sulit ya anak-anak ya. Tinggal kamu masukkan aja ke rumus yang sudah ada tadi 3 tadi ya. Tidak 3 kualifikasi tadi. Apa saja tadi S barunya ya. Nah, berikutnya yang ketiga. Yaitu tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya kebalikan. Jadi kebalikan bagaimana? Dari persamaan kuadrat X kuadrat
min 10x plus 16 sama dengan 0. Jawabnya adalah XB sama dengan 1 per X ya. XB sama dengan 1 per X. Kebalikannya akar-akarnya. Tadi di rumusnya tadi bagaimana perubahannya? Dari AX kuadrat min BX plus C sama dengan 0 berubah menjadi apa? CX kuadrat plus BX plus A ya. Jadi kalian hanya memindahkan A dan C saja, itu mudahnya ya. Yang hanya menggeser, mengganti posisi A dan C. Nah, dari persamaan X kuadrat min 10X plus 16 sama dengan 0, tentunya kalian tahu berapa A-nya, berapa B-nya, dan berapa C-nya. Ya, kita hanya mengganti A dan C. Ganti posisi, tukar posisi. Sehingga menjadi bentuknya 16x kuadrat min 10x plus 1 sama dengan 0. Itu ya anak-anak ya. Coba kalian perhatikan lagi. Itu adalah contoh yang ketiga. Nah, itu ya anak-anak ya. Terima kasih. Kiranya itu yang saya sampaikan pada pertemuan ketiga kali ini. Semoga dengan penjelasan ini dapat menambah pemahaman kalian dan bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan tepat. Anak-anak ya, jangan lupa belajar, walaupun bagaimana kalian masih pelajar, sehingga tugas kalian yang utama adalah belajar. Sudah saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.